Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas karsinologi ingin mempresentasikan tentang bahasan kita mengenai Euphasiaceae. Kelompok kami terdiri dari Della Shaina Rizky, Renaldi Prabowo, Yashintia Dayana Radayani, dan saya sendiri Yoshida Luciana Samosir. Baik, untuk pendahuluan, jadi ordo Euphausiaceae ini atau krill itu merupakan salah satu invertebrata kecil yang ditemukan di seluruh lautan di dunia. Di mana kata krill ini berasal dari bahasa Norwegia yang berarti small fry of fish. Nah, krill ini dianggap berperan penting dalam level tropik rantai makanan dan menduduki level tropik yang paling rendah, di mana krill ini memangsa fitoplankton dan pada tingkatan yang lebih rendah, krill juga memangsa zooplankton. Namun krill juga merupakan sumber makanan yang utama bagi banyak hewan yang lebih besar. Lalu krill ini merupakan kelompok hewan filter feeders, yaitu kelompok hewan yang memakan partikel, materi organik, dan makhluk hidup yang tersuspensi di air. Lalu sebagian besar spesies dari ordo krill ini merupakan kelompok omnivora. Namun terdapat beberapa spesies yang merupakan kelompok karnivora dengan hanya memangsa zooplankton kecil serta larva dari ikan. Lalu selain itu, sebagian besar spesies dari ordo Euphausiaceae ini atau krill ini diketahui melakukan migrasi vertikal harian, sehingga krill dapat menyediakan makanan bagi pemangsa di dekat permukaan perairan pada malam hari dan perairan yang lebih dalam di siang hari. Krill ini memiliki organ photophores yang dapat memancarkan cahaya atau biasa disebut dengan bioluminescent. Dengan adanya organ tersebut, maka krill berpotensi untuk melakukan kawin serta berinteraksi. Krill juga diketahui merupakan mangsa utama dari paus balin, ikan pari manta, anjing laut, serta beberapa burung laut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi krill. Nah, seperti bisa dilihat di slide, klasifikasi krill ini kingdomnya adalah Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, superordo Eukarida, dan ordo Euphasiaceae. Dan klasifikasi ini dirumuskan oleh James Dwight Dana pada tahun 1852. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai morfologi krill. Seperti bisa dilihat di slide, krill panjangnya kira-kira 5-7 cm, ada juga yang lebih kecil kira-kira 3-5, dan bagian-bagian tubuhnya terdiri dari antena dan anteniol yang berfungsi untuk olfaktori, ada juga rostrum yang berproyeksi median anterior carapace. Ada juga organ gill yang berfungsi dalam membantu pernafasan. Ada juga fotofor yang dapat memproduksi cahaya, blowpods yang digunakan untuk pelengkap seksual, uropods untuk pelengkap abdomen, flagellae untuk pergerakan, dan biasanya panjangnya melebihi setengah dari panjang tubuh. Carapace untuk pelapis exoskeleton yang menutupi bagian dorsal tubuh, Pteropods untuk membantu pergerakan alat makan, Telson untuk menjaga keseimbangan dan letaknya terdapat di ujung abdomen, dan abdomen untuk mengandung organ dan jaringan-jaringan yang berfungsi fisiologis. Ya, nama saya Renaldi Prabowo. Saya akan menjelaskan mengenai habitat dan sebaran. Next. Ya, jadi sebelum masuk ke habitat dan sebaran Euphausiaceae, saya akan membahas terlebih dahulu sedikit mengenai perbedaan antara keduanya. Jadi kalau kita bicara soal habitat, berarti kita bicara soal lingkungan, tempat suatu makhluk hidup itu misalnya mencari makan, bereproduksi, dan lain sebagainya. Sementara kalau kita bicara soal sebaran, berarti kita berbicara soal daerah geografis di mana makhluk hidup tersebut ditemukan. Nah, untuk Euphausiaceae sendiri,
ini seluruh anggota ordonya itu hidup pada air laut dan tidak dapat ditemukan pada air tawar maupun air payau. Dan zona tempat hidupnya ordo ini adalah pada zona pelagik dan juga zona hyperbenthik. Nah, zona pelagik ini adalah zona di laut lepas, di mana zona ini tidak berada dekat pada dasar laut, sedangkan zona hyperbenthik berada pada dekat dasar laut. Nah, meskipun dapat ditemukan di banyak zona, tetapi sebagian besar Eupausiaceae ini hidup pada zona epipelagik atau zona pelagik yang paling atas, artinya zona yang dekat dengan permukaan air. Pada laut kedalaman sekitaran 4 km atau 5 km, ordo ini dapat ditemukan pada kedalaman 180 sampai 900 meter. Untuk sebaran sendiri, anggota ordo ini sebenarnya tersebar secara luas di seluruh lautan dunia, di selatan, khatulistiwa maupun di utara, dan merupakan komponen dominan dari zooplankton, net caught atau zooplankton yang tersaring di dalam suatu net, dan terutama dominan pada lintang tinggi seperti Samudra Arktik dan juga Samudra Atlantik. Next. Nah, untuk saya akan membahas mengenai siklus hidup. Nah, jadi ordo ini siklus hidupnya singkatnya, kalau kita mulai dari telur ini akan menetas menjadi Nauphilus dan berkembang menjadi Meta-Nauphilus. Lanjut. Nah, Meta-Nauphilus ini itu akan kemudian melalui tahap kaliptosis, di mana kaliptosis ini terdiri atas 3 tahapan. Dan 3 tahapan ini membentuk suatu segmentasi perut atau segmentasi abdomen, dan pada akhirnya membentuk 6 segmen dengan telson dan juga uropod. Mata masih tertutup oleh karapas pada tahapan kaliptosis ini. Kemudian ketika dia sampai ke kaliptosis ketiga, selanjutnya akan berkembang lagi menjadi Furcilia 1, di mana Furcilia ini, seluruh tahapan Furcilia sebenarnya terbagi lagi menjadi 6 tahapan, di mana intinya 6 tahapan ini itu berperan dalam pembentukan dan diferensiasi periopod atau kaki jalan, pleopod atau kaki renang, dan juga tangkai mata. Jadi pada tahap Furcilia ini sudah terbentuk tangkai mata, sehingga mata tidak tertutup oleh karapas seperti kaliptosis. Nah, kemudian Furcilia akan berkembang lagi menjadi individu muda atau young, dan individu muda akan berkembang menjadi individu dewasa sebelum individu dewasa akan menghasilkan telur lagi. Lanjut. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, keel atau Eupausiaceae adalah krustase seperti udang yang dapat ditemui di semua samudra dunia. Mereka dimakan oleh banyak binatang termasuk burung, paus, cumi-cumi, dan hiu. Eupausiaceae termasuk ke dalam kelas Malacostraca. Keel merupakan kelompok filter feeder. Sebagian besar krill merupakan omnivora, tetapi beberapa spesies termasuk karnivora yang memangsa zooplankton dan larva ikan. Spesies krill merupakan migrasi vertikal harian, sehingga menyediakan makanan bagi pemangsa di permukaan perairan pada malam hari dan di perairan dalam pada siang hari. Habitat dari Eupausiaceae yaitu hidup di laut pada zona pelagik atau hyperbenthik, tetapi sebagian besar Eupausiaceae hidup pada zona epipelagik. Terima kasih. Berikut adalah daftar acuan dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih ada yang kurang, mohon maaf. Semoga Ibu Titi yang menyaksikan dan teman-teman lain selalu berada dalam
keadaan yang sehat selalu. Terima kasih.